warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sambil menunggu temannya, bisa disiapkan buku pendampingnya, alat tulis, buku tulis semua disiapkan terlebih dahulu. Nanti untuk mencatat tugas atau mencatat catatan yang ingin dicatat. Bisa mengaktifkan kameranya enggak ya? Mana, Miss? Bisa dinyalakan ya. Yang sudah join di Google Meet, ayo kameranya diaktifin terlebih dahulu. Sebentar lagi akan saya absen untuk kehadirannya. Jika nanti saya panggil 3 kali tidak ada jawaban, jika nanti 3 kali saya panggil tidak ada jawaban, berarti saya anggap tidak masuk ya.
Langsung absen saja nih, Mas. Absen pertama yaitu Avindia Anggara Medias. Mana? Oh. Yang kedua yaitu Aisyah Rizky Nurfitriani. Hadir, Bu. Absen ketiga Andrian Saputra. Andrian Saputra. Andrian Saputra. Oke, selanjutnya Arif Abdillah Zahir. Arif Abdillah Zahir. Cut Aulia Bintoro. Cut Aulia Bintoro. Absen 5 Cut Aulia Bintoro. Tidak ada. Yang keenam Fabian Khalif Al-Rafi. Fabian Khalif Al-Rafi. Absen 7 Farid Habibi. Farid Habibi. Absen 8 Jihan Amalia Fariah. Absen 9 Laisya Alim. Saya, Bu. Absen 10 Takeisha Maifa Akbar. Hadir, Miss. Selanjutnya Nanindra Della Savitri. Nanindra belum ada ya. Selanjutnya Naufal Arik Saputra. Hadir, Bu. Absen 13 Nova Adelia Putri. Nova Adelia. Absen 14 Rafa Alfatoni. Hadir, Bu. 15 Rafif Nur Fauzan. Hadir, Bu. Selanjutnya Raisa Arsya Sania Marwa. Bu. Ramadhani Wahyu Saputra. Rifki Bika Fahrudin. Rifki Bika Fahrudin ada nggak ya? Yang baru masuk Nova Adelia Putri. Yang mana, Miss? Absen 1. Avindia Anggara. Hadir, Bu. Yang belum di absen siapa yang di sini? Aku, Bu. Siapa namanya? Absen 3. Absen 3. Andrian Saputra. Ya. Yang baru masuk Cut Aulia Bintoro. Sudah saya absen semua ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sampai hari ini kalian dilindungi oleh Allah, sehat-sehat semua keluarganya.
Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca bismillah bersama-sama ya. Tolong diaktifkan kameranya dan mikrofonnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Miss tunggu. Diaktifkan terlebih dahulu. Semua, kalau bisa diaktifkan semua. Jadi Miss nanti bisa tahu kalian ngapain gitu. Yang baru aktif Naufal Saputra. Yang lainnya yuk menyusul. Sambil menunggu temannya mengaktifkan kamera, kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai hobi dan anggota keluarga kita. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang introduction, bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita, bagaimana cara kita untuk memperkenalkan orang lain ke teman kita atau saudara kita, begitu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, tidak jauh-jauh dari yang kemarin, cuma tambahnya yaitu tentang hobi, tentang kesukaan kita, kegemaran kita, dan tambahan lagi anggota keluarga. Nah, di buku pendamping kalian bisa dibuka halaman 30. Nah, di sini dia buku pendamping kalian dijelaskan, we will learn to tell more information about ourselves. We will learn to tell our hobbies and what we like in our life. Nah, untuk buku pendamping kalian di sini sudah menjelaskan mengenai informasi lebih lanjut tentang diri kita, yaitu mempelajari tentang hobi kita, kegemaran kita gitu. Jadi sekarang Miss akan mempresentasikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah muncul ya? Nah, di sini materinya yaitu tentang our hobbies and our family for second meeting English class. Nah, kinds of hobbies, observe the picture, listen and repeat. Nah, di sini yaitu ada beberapa jenis hobi. Nah, di sini ada playing football, playing toys car, painting, singing, camping, cooking, fishing, flying kites, shopping, gardening, cycling, reading, swimming, watching television, collecting stamps. Nah, yang selanjutnya ada dance, painting, cooking, fish keeping, playing an instrument, singing, reading, playing computer games, listening to music. Nah, di sini ada beberapa jenis hobi yang mungkin dari kalian ada yang termasuk di sini. Mungkin ada yang singing, mungkin ada yang gardening, playing kite atau bermain layang-layang. Nah, selanjutnya di sini bagaimana cara kita untuk menanyakan atau memberikan informasi tentang hobi kita. Di sini untuk menanyakan biasanya menggunakan what plus is atau are. Is itu untuk yang tunggal. Nah, are ini untuk yang jamak. Nah, what is plus your, her, his. Nah, untuk yang jamak menggunakan their. Nah, kalau tunggal menggunakan hobi plus tanda tanya. Kalau untuk yang jamak menggunakan hobbies. Oke, tambahin tanda tanya. Nah, gimana untuk menjawabnya? Nah, menjawabnya menggunakan yang pertama jika untuk diri kalian sendiri biasanya menggunakan my hobby is. Nah, di sini untuk yang tunggal. Nah, di sini menggunakan gerund plus ing. Nah, misal kalau kalian bermain games gitu, jadi menggunakannya playing a games, playing. Nah, di sini ditambahin ing. Untuk jogging menggunakan plus ing. Nah, biasanya kalau ada beberapa murid yang misalnya gemar membaca, misal kalau cuma menulis read aja itu belum tepat. Jadi
bisa digunakan reading. Jadi read plus ing. Nah, kalau untuk menjawab hobi biasanya menggunakan plus ing. Jadi kalau cuma write doang itu belum tepat. Jadi biasanya menggunakan write plus ing. Jadinya writing. Nah, untuk misalnya memancing atau gimana gitu, fishing. Berenang, swimming, begitu. Nah, selanjutnya untuk menanyakan hobi biasanya menggunakan kalimat begini. Do you have any hobbies? Apakah kamu punya hobi? Nah, tanya, what's your hobby? Hobimu apa? Nah, what's your hobby di sini adalah singkatan dari what plus is. Nah, disingkat jadi dipermudah gitu, mempermudah kalian untuk menulis, untuk mengucapkan. Jadinya singkatannya yaitu what's your hobby? Hobimu apa gitu. Nah, what do you like to do? Apa yang kamu suka lakukan? Nah, what kind of activity do you like? Jenis kegiatan apa yang kamu suka gitu. What do you like to do for fun? Apa yang kamu suka lakukan untuk bersenang-senang? Misalnya berenang atau bermain layang-layang, bermain games. Nah, what do you do in your free time, spare time, leisure time? Free time, spare time, and leisure time itu sama aja artinya, yaitu waktu luangmu, waktu senggangmu. Kalau kamu punya waktu senggang tuh kamu ngapain gitu? Apa yang kamu lakukan di waktu luang begitu. Nah, selanjutnya yaitu how do you spend your leisure time? Spend di sini yaitu menghabiskan. How do you spend? Bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu? Nah, di sini waktu luang bisa menggunakan free time atau spare time gitu. Nah, what made you like the activity? Apa yang membuat kamu suka kegiatan itu gitu? Kowe iki senenge kok kowe seneng karo kegiatan kowe iki ngopo gitu loh. Nah, selanjutnya yaitu how much time do you spend on your hobby? Berapa lama kamu butuhkan untuk menggunakan hobimu itu gitu. How much time do you spend on your hobby? Berapa banyak waktu yang kamu gunakan untuk hobimu? When did you start your hobby? Kapan kamu mulai hobimu? Sejak kapan gitu? How did you start your hobby? Bagaimana kamu memulai hobimu? Misalnya kayak aku mulai senang merajut karena aku banyak waktu senggang, jadi aku mulai mencoba-coba dan ternyata itu suka gitu. Nah, selanjutnya ada what made you like the activity? Apa yang membuatmu suka kegiatan itu? Nah, itu sama aja ya kayak yang tadi. Nah, selanjutnya menceritakan hobi kita, telling our hobbies atau giving information about our hobby. Hilang. Ya Allah. Ternyata aku tidak melihat iki. Sebentar karena presentasinya tidak muncul. Sebelum lanjut ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Oke. Ayo dong dinyalain kameranya. Jadi bisa tahu bareng-bareng. Udah muncul lagi ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai menceritakan hobi kita atau telling our hobbies atau giving information about our hobi. Nah, di sini yang pertama, I have several activities that I like. Aku punya beberapa kegiatan yang aku suka gitu. My hobby is gardening. Hobiku adalah berkebun. Nah, di sini garden plus ing. Nah, jadi ini bisa lebih tepat gitu untuk mendefinisikan hobi kalian tuh apa gitu. Jadi my hobby is gardening. Di sini merupakan tunggal karena menggunakan subjek my dan to be-nya is. Nah, selanjutnya yaitu I like to knit sweater and scarf. Aku suka merajut sweater and shawl. Nah, selanjutnya I spend my leisure time by drawing illustrations. Aku menghabiskan waktu luangku dengan menggambar ilustrasi begitu. Nah,
Selanjutnya ada I like doing this activity because it makes me feel relaxed. Aku suka melakukan kegiatan ini karena membuatku rileks, membuatku merasa rileks, membuatku merasa nyaman. Seperti kayak mendengarkan musik atau menggambar begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu I spend about 7 hours a week to do knitting. Aku menghabiskan sekitar 7 jam dalam seminggu untuk merajut. Nah, di sini yaitu menjawab yang how spend your tadi. Spend tadi menghabiskan ya, about 7 hours. Nah, selanjutnya yaitu I start loving this activity when I was in primary school. Aku mulai menyukai kegiatan ini ketika aku masih SD begitu. Nah, example-nya seperti ini. I used to spend my time alone because my parents work until night, and I was an only child. Then, the housemaid at my house asked me to knit a sweater because it was a rainy season. I learned to do it carefully and found it very enjoyable. Nah, di sini artinya yaitu aku dulu menghabiskan waktu sendiri karena orang tuaku bekerja hingga melarut malam dan aku anak tunggal, gak ada saudaranya gitu. Kemudian mbakku di rumah mengajakku merajut sweater karena saat itu musim hujan. Aku belajar melakukannya dengan cermat dan merasa itu sangat menyenangkan. Nah, di sini merupakan contoh kalimat yang telling our hobbies begitu dan bagaimana dia memulainya, bagaimana dia menyukainya begitu. Nah, selanjutnya sentence using hobbies. Observe the picture and speak out this sentence. Di sini ada orang yang sedang jogging, badminton, membaca. Nggak muncul lagi. Terputus. Bentar. Aku pegel sih. Maaf ya, keluar-keluar terus. Oke, kita lanjutkan ya. Ayo yang lain, turn on your camera. Oke, sebentar. Nah, sentence using hobbies atau kalimat yang menunjukkan hobi kita. Misal di sini ada gambar seseorang yang sedang melakukan jogging. Nah, bisa digunakan my hobby is jogging. Yang selanjutnya ada dua orang yang sedang bermain badminton. Misalnya ada orang lain yang ingin mengatakan tentang hobi mereka itu he likes playing badminton. Nah, likes di sini dan playing menunjukkan dia menyukai permainan badminton. Nah, selanjutnya ada orang yang sedang membaca buku. Nah, di sini menggunakan subjek my, jadinya my hobby is reading a book. Nah, di sini menggunakan reading, bukan hanya read ya. Jadi tolong diingat kalau kalian membuat kalimat tentang hobi, diingat menggunakan verb ing yang ini. Jadinya read plus ing, jangan read aja. Kalau read aja itu kurang tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu their hobby is playing basketball. Nah, di sini jamak. Jadi menggunakan their. Their hobby is playing basketball. Ingat menggunakan ing, playing basketball. Di sini juga menggunakan ing jadi jogging. Di sini menggunakan ing yaitu playing badminton dan di sini menggunakan ing juga jadinya reading. Jangan hanya read, jangan hanya play badminton gitu jadi belum tepat. Jadi kalian harus menggunakan ing, playing badminton, playing basketball begitu. Nah, your hobby, Daryl? Darylnya menjawab, my hobby is watching movies. Hobiku menonton
film. Nah, di sini menggunakan watching movies. Watch plus ing, bukan hanya watching, bukan hanya watch saja. Nah, Arni kemudian bertanya lagi, why do you like to watch movies? Kenapa kamu menyukai menonton film gitu? Nah, Daryl menjawab, it's very interesting. It makes my mind relax after doing my work. Do you like to watch a movie too, Arni? Nah, Daryl menjawab, karena ini sangat menyenangkan gitu. Di film ini membuat pikiranku santai setelah aku melakukan pekerjaanku. Apakah kamu juga menyukai film, Arni? Begitu kan? Nah, Arni kemudian menjawab, yes, I do. Sometimes I watch some movies in the cinema, but that's not my hobby. I'm just spending my free time. Nah, iya, aku juga suka. Eh, Biasanya aku melihat beberapa film di bioskop, tapi itu bukan hobiku. Aku hanya menghabiskan waktu luangku untuk menonton film tersebut. Nah, I see. Oh iya, aku mengerti. Begitu Daryl menjawabnya. Kemudian Arni bertanya lagi, Daryl, what movie do you like? Daryl, film apa yang kamu suka? Nah, Daryl menjawab, I like action movie. Do you watch John Wick in cinema? Nah, aku menyukai film action. Apakah kamu pernah melihat John Wick in cinema di bioskop begitu? Apakah kamu pernah melihat film John Wick di bioskop? Nah, Arni kemudian menjawab, yes, I was watching it. It's cool movie. Nah, iya, aku pernah melihatnya. Itu film yang sangat keren. Nah, itu Arni menjawab begitu. Nah, Daryl kemudian bertanya, what's your hobby, Arni? Hobimu apa, Arni? Nah, Arni kemudian menjawab, my hobby is collecting stamps. My hobby is mengumpulkan perangko. Nah, hobinya yaitu collecting stamps. Di sini menggunakan collect plus ink. Ingat, jangan lupa inknya ya. Nah, di sini Arni menjawab, hobiku mengumpulkan perangko. Nah, so you are a Pilates dan? Yes, it's true, Daryl. I usually collect by buying it online. Daryl menjawab, oh, it is good for you. Thanks. Terputus terus sih ngopi ya. Ya, bentar guys. Nah, bergabung. Maaf ya, banyak sekali gangguan. Oke, kita lanjut. Bentar, proses presentasi. Ya, Bu. Nah, dari sini kan kita bisa menyimpulkan bagaimana caranya Arni menanyakan hobinya Daryl, bagaimana Daryl menjawab tentang apa hobinya, bagaimana dia menyukainya, begitu. Nah, di sini Daryl juga menanyakan hobi tentang Arni dan begitu selanjutnya. Nanti jika kalian membuat dialog begini ya contohnya. Di sini kan juga sudah ada contohnya. Jadi kalian nggak bingung lagi gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke our family atau tentang keluarga kita.
Nah, our family, kinds of family tree atau jenis pohon keluarga. Bentar. Kemunculan. Nah, kita akan mempelajari tentang our family, bagaimana cara kita membuat pohon keluarga, bagaimana cara kita menjelaskan tentang keluarga kita. Nah, di sini ada dua jenis pohon keluarga. Yang pertama yaitu core atau nuclear family, yang artinya keluarga inti. Nah, keluarga inti di sini maksudnya berisikan bapak atau ayah, ibu, kalian, adik kalian atau kakak kalian. Nah, di sini keluarga inti ini terdiri dari itu saja. Nah, untuk yang kedua yaitu extended family atau keluarga besar. Nah, keluarga besar di sini terdiri dari buyut, nenek, kakek, paman, bibi, sepupu, mertua, menantu, dan sebagainya. Itu yang keluarga besar kalian. Nah, kalau keluarga inti kalian tadi berisikan ibu, ayah, anak kalian, anak laki-laki ataupun anak perempuan, kakak, adik. Nah, itu hanya keluarga inti. Nah, yang selanjutnya itu keluarga besar. Keluarga besar yaitu berisikan keluarga yang lebih lengkap. Seperti ada nenek kalian, kakek, paman, bibi, dan pokoknya yang lainnya lagi. Yang lebih lengkap gitu maksudnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada contoh mengenai pohon keluarga yang keluarga inti. Di sini terdiri dari ayah, ibu, ada saudara perempuan kalian. Nah, di sini misal ada kalian. Nah, di sini ada adik laki-laki kalian karena di sini ada brother. Nah, selanjutnya yaitu yang extended family atau keluarga besar. Di sini terdiri dari kakek kalian, nenek kalian, grandfather, grandmother, father, mother, ada sister, ada misal kalian, ada adik kalian, brother. Nah, di sini ditambah lagi ada uncle atau paman, aunt atau bibi kalian. Nah, selanjutnya ada cousins dan ada cousin atau keponakan kalian. Nah, selanjutnya vocabulary of family. Grandmother yaitu nenek, grandfather yaitu kakek, mom atau mother yaitu ibu, father yaitu ayah atau bapak kalian, sister yaitu adalah saudara perempuan. Kalau younger sister itu adik perempuan kalian. Older sister yaitu kakak perempuan kalian. Nah, di sini jika brother itu saudara laki-laki. Nah, kalau brother saudara laki-laki, sister yaitu saudara perempuan. Nah, sama dengan yang sister tadi, younger brother yaitu adik laki-laki kalian. Sedangkan yang older brother yaitu kakak laki-laki kalian. Nah, cousin yaitu sepupu, sister-in-law dan brother-in-law yaitu saudara ipar. Niece yaitu keponakan perempuan, nephew yaitu keponakan laki-laki. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak ya? Enggak. Sudah paham berarti ya sampai sini? Lanjut. Nah, how to make family tree? Bagaimana cara kita membuat family tree atau pohon keluarga? Yang pertama yaitu tentukan jumlah keluarga kalian terlebih dahulu. Kalau semisal kalian ingin membuat yang keluarga besar, jadi kalian hitung dulu keluarga besar kalian itu ada berapa. Nah, kalau kalian hanya membuat keluarga inti itu lebih mudah. Kan karena hanya terdiri dari ayah, ibu, kalian, keluarga saudara-saudara kalian, saya saudara kandung. Nah, kalau keluarga besar, dihitung dulu misal kakek kalian, nenek kalian, terus kemudian turun ke ayah kalian, kemudian turun ke
sampingnya itu nambah lagi ada om dan tante kalian. Nah, untuk yang bagian ayah dan ibu kalian turun lagi untuk anak-anaknya, misal kalian, kakak kalian, ataupun adik kalian. Nah, yang untuk yang keluarga besar, nah seperti yang di sini tadi. Nah, di sini kan lebih jelas. Nah, selanjutnya yaitu setiap individual dalam keluarga kamu akan diwakili sebuah kotak yang terhubung dengan orang lain dengan garis yang menunjukkan hubungan dalam gambar pohon keluarga. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya yang nomor 4 yaitu setelah itu tambahkan keturunan baik seperti pasangan, anak, atau saudara kandung dari kotak yang mewakili orang lain. Yang selanjutnya yaitu perhatikan bahwa setiap lapisan dari gambar pohon keluarga harus mewakili satu generasi. Terputus lagi, Masya Allah. Wah, ya boten. Nggih. Wah, Habibie lah siapa nih batal. Siapa Habibie ya? Nah, kemudian perhatikan bahwa setiap lapisan dari gambar pohon keluarga harus mewakili satu generasi. Misal dari ayah ibu kalian kan satu generasinya yaitu kalian dan saudara-saudara kalian. Nah, selanjutnya dalam menggambarkan family tree atau pohon keluarga, biasanya satu generasi diatur dalam satu tingkat. Hal ini memudahkan untuk melihat keturunan mana yang mendahului suatu generasi. Gambar pohon keluarga bisa divisualisasikan secara tumbuh vertikal atau ditarik ke samping. Garis horizontal yang ditarik dari hasil gabungan kedua kotak merupakan penanda suatu pernikahan. Sedangkan garis yang dihasilkan dari pasangan ke kotak yang lebih rendah menunjukkan anak-anak dari hasil persidangan. Nah, suara saya sudah muncul belum? Nah, tadi saya jelaskan yang nomor 5 yaitu perhatikan bahwa setiap lapisan dari gambar pohon keluarga harus mewakili satu generasi. Selanjutnya, dalam menggambarkan family tree atau pohon keluarga, biasanya satu generasi diatur dalam satu tingkat. Hal ini memudahkan untuk melihat keturunan mana yang mendahului suatu generasi. Gambar pohon keluarga bisa divisualisasikan secara tumbuh vertikal atau ditarik ke samping. Garis horizontal yang ditarik dari hasil gabungan kedua kotak merupakan penanda suatu pernikahan. Nah, sedangkan garis yang dihasilkan dari pasangan ke kotak yang lebih rendah menunjukkan anak-anak dari hasil pernikahan. Sampai sini bisa dipahami belum untuk yang bagaimana cara membuat pohon keluarga? Contohnya seperti ini. Nah, di sini kedua pasangan menunjukkan ayah ibu atau pasangan. Nah, ditarik ke bawah, di sini menunjukkan satu generasi kemudian yaitu kalian, kakak kalian atau saudara laki-laki kalian. Nah, karena kalian tidak ada yang bertanya, jadi saya anggap kalian sudah paham ya. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Yang pertama yaitu make some dialogue about telling a hobby that contains two people. Buatlah sebuah dialog tentang menceritakan hobi kalian yang memuat dua orang. Jadi ada dua orang di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu drawing your family tree. Gambarkan pohon keluarga kalian. Yang pertama yaitu yang keluarga inti dan yang kedua yaitu keluarga besar kalian. Nah, untuk tugas yang kali ini kirimkan di Google Classroom. Nah, di sini saya berikan tenggat waktunya ya. Jadi tenggat waktunya nanti hari Selasa 17 Agustus jam 12 malam.
Jadi jangan lebih dari Selasa ya, soalnya kan kemarin saya sudah memberikan tugas untuk yang video, ternyata yang mengirimkan baru 5 orang. Sedangkan untuk yang Google Form itu yang mengirimkan baru 16 orang. Jadi hari ini untuk tugas kali ini saya berikan tenggat waktu paling lambat itu hari Selasa 17 Agustus jam 12 malam. Lebih dari itu janganlah, dikumpulkan tepat waktu ya, jadi jangan menyanyiakan waktu kalian untuk hal-hal yang nggak berguna, misal main game terus-terusan atau gimana gitu. Gunakan waktu kalian yang sangat-sangat berharga itu untuk kepentingan masa depan kalian. Di sini sudah paham semua ya? Nanti untuk materinya bisa saya share di Google Classroom, tugasnya juga akan saya share ke Google Classroom. Nanti ada 10 soal pilihan ganda, kalian akan mengerjakan di Google Form sementara saya buat nanti. Tolong untuk yang tugas di Google Classroom, yang video pertama perkenalan itu tolong segera dikerjakan. Dan yang tugas introduction yang pertama kemarin kan ada 2 tugas, yaitu yang pertama membuat video, hanya sedikit kok videonya, cuma memperkenalkan nama lengkap kalian, di mana kalian tinggal, tok itu tok. Terus yang kedua itu yaitu yang Google Form, yang itu juga banyak yang mengerjakan tapi hanya 2 orang yang belum mengerjakan. Nanti yang belum mengerjakan tolong dikerjakan kembali, jangan menumpuk tugas kalian, nanti kalian pusing kebanyakan tugas. Sekian pertemuan kali ini, terima kasih atas perhatian kalian, atas kerjasama kalian. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kamera bisa dinyalakan. Kameranya dinyalakan, mau saya screenshot untuk bukti absennya. Dapur. Ayo yang lainnya. Baru 2 orang. Sehat. Yang lain jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Guys, koneksi saya. Saja. Kamera dinyalakan. Dapur. Gue Rafa, Ika, Topoy, Rapid. Bi gue bi. Tapi bi. Tugasnya jangan lupa tetap jaga kesehatan. Main mobilnya dikurangi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kalian semua bisa live ya. Sudah selesai. Rumah tulis ya.